Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Soheh MH MPDI selaku Ketua Setit Al-Muslihun Telogo Blitar. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Muhammad Sodik MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum PAI. Dan tak lupa juga teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita semua nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Raditu billahi robba wa bil lamidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, saya Kumilail dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3. Di sini saya akan menyampaikan sedikit materi mata kuliah pengembangan kurikulum PAI dengan judul pengembangan kurikulum dan pengertian prinsip pengembangan kurikulum. Di dalam materi pengembangan kurikulum dan pengertian prinsip pengembangan kurikulum itu dibagi menjadi 7 subtema. Di antaranya yaitu kita lihat di sini. Namun saya tidak akan menjelaskan semuanya. Tetapi saya di sini akan menjelaskan poin E dan poin F, yaitu sumber-sumber pengembangan kurikulum dan tipe-tipe pengembangan kurikulum. Yang poin E yaitu sumber-sumber pengembangan kurikulum itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu data empiris, yang kedua data eksperimen, yang ketiga cerita atau legenda yang hidup di masyarakat, yang keempat yaitu akal sehat. Yang pertama yaitu data empiris. Apakah kalian tahu apa itu data empiris? Data empiris adalah data yang bersumber dari hasil observasi atau percobaan. Data empiris ini merujuk pada pengalaman yang terdokumentasi atau terbukti efektif. Yang kedua yaitu data eksperimen. Data eksperimen menunjuk pada temuan-temuan hasil penelitian. Data hasil penelitian merupakan data yang dipandang valid atau reliabel, sehingga tingkat kebenarannya lebih meyakinkan untuk dijadikan prinsip dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga yaitu cerita atau legenda yang hidup di masyarakat. Data-data cerita atau legenda yang hidup di masyarakat ini banyak diperoleh dari bukan hasil penelitian. Yang data-data tersebut terbukti sangat efektif untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang kompleks. Contohnya yaitu adat atau kebiasaan yang hidup di masyarakat. Yang keempat yaitu akal sehat. Data pemikiran umum atau akal sehat itu juga diperoleh dari hasil penelitian yang melalui proses pertimbangan dan penilaian akal sehat terlebih dahulu. Dengan demikian, pada prinsipnya, semua jenis data di atas dapat digunakan dan dimanfaatkan bagi kegiatan pengembangan kurikulum sebagai sumber prinsip yang akan dijadikan pegangan. Poin F yaitu tipe-tipe prinsip pengembangan kurikulum. Tipe-tipe pengembangan kurikulum yaitu tingkat validitas dan reliabilitas prinsip yang digunakan. Hal ini ada kaitannya dengan sumber dari prinsip pengembangan kurikulum itu sendiri. Ada fakta, data, konsep, dan prinsip tingkat kepercayaannya tidak diragukan lagi karena sudah terbukti melalui uji riset yang berulang-ulang. Ada juga data yang sudah terbukti tetapi masih terbatas dalam kasus-kasus tertentu.
dan belum bisa digeneralisasikan, dan terdapat pula data yang belum dibuktikan oleh riset tetapi sudah terbukti dalam kehidupan dan menurut pertimbangan akal sehat dipandang logis, baik, dan berguna. Tipe-tipe pengembangan kurikulum itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu anggapan utuh atau menyeluruh. Anggapan utuh atau menyeluruh adalah fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh dan telah diuji dalam penelitian yang ketat dan berulang, sehingga bisa dibuat generalisasi dan bisa mendapat tantangan atau kritik karena sudah diyakini oleh orang-orang yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Kedua yaitu anggapan kebenaran parsial. Anggapan kebenaran parsial yaitu suatu fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus, tetapi sifatnya masih belum bisa digeneralisasikan karena masih dianggap baik dan bermanfaat. Poin yang ketiga yaitu anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian, atau kita bisa sebut dengan hipotesis. Hipotesis yaitu asumsi kerja atau prinsip yang sifatnya tentatif atau masih dalam kesimpulan yang sementara dan muncul dari pemikiran akal sehat. Pada dasarnya, ketiga jenis tipe prinsip pengembangan kurikulum tersebut itu semuanya bisa digunakan karena prinsip-prinsip ini sangat tergantung pada perspektif para pengembangan kurikulum tentang kurikulum tersebut. Sesuai dengan hadis riwayat Hakim, hadis tentang kurikulum pendidikan yang ada di bawah sini, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, taraktu fikum amroini ma'in tamsakum bihima lang tadillu abada kitaballahi wa sunnata rasulihi rawahu Hakim, yang artinya, telah aku tinggalkan kepada kalian semua 2 perkara yang jika kalian berpegang teguh padanya maka tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Hakim. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho warinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.